Oke. Ya, terima kasih, teman-teman semua yang udah hadir di kontennya Sanarta di pagi hari ini. Eee, jadi kita dari tim Sanarta ada saya Daru, ada Johar, dan ada Wiwit. Kita akan coba share sesuatu yang baru mengenai Tableau Pulse, fitur terbaru dari Tableau tentunya. Mungkin bagi teman-teman yang masih belum familiar sama apa itu Tableau Pulse, kira-kira gimana cara pakainya, dan hal-hal yang terkait teknis dengan Tableau Pulse, mungkin nanti Mbak Wiwit dan Johar bisa berbagi di sesi kali ini. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri tentang Sanarta. Boleh tolong dibantu, Wit? Website Sanarta. Siapa Sanarta? Mungkin yang belum kenal. Ya, Sanarta merupakan konsultan di bidang IT. Kita salah satu partner Tableau di Indonesia. Tentunya produk-produk yang terkait dengan manajemen, meningkatkan produktivitas. Teman-teman bisa lihat sendiri di website kita, dan Tableau adalah salah satunya. Jadi kita akan coba berbagi mengenai solusi yang kita milikin, apa yang kita dapatkan dari prinsipal. Kita akan berbagi. Topik kali ini kita akan berbagi mengenai Tableau, dan saat ini saya dibantu dari tim Tableau Sanarta. Tanpa berpanjang-panjang lagi, kita mulai aja topik kita kali ini. Silakan. Oke, thank you Pak Daru atas pembukaannya ya. Kita bisa langsung masuk aja ke topik kita kali ini, yaitu terkait dengan Tableau Pulse yang ada di Tableau Cloud. Nah, untuk saat ini Tableau Pulse itu hanya ada di Tableau Cloud gitu ya. Tableau Pulse ini adalah fitur terbaru dari Tableau yang dapat membantu pengguna untuk memahami dan bertindak berdasarkan data. Dengan Tableau Pulse, kita dapat menerima notifikasi data yang sudah dipersonalisasi dan fokus pada bagian yang paling penting dari kita. Fitur ini rilis di versi 2024.1 di bulan Februari lalu yang akan membawa banyak dampak dalam mengkonsumsi data kita. Nah, selanjutnya dari Tableau Pulse ini ada 3 fitur utama gitu ya. Yang pertama yaitu personalize, yang artinya Tableau Pulse dapat menyesuaikan matriks dan informasi yang ditampilkan berdasarkan kebutuhan pengguna dan preferensi spesifik pengguna. Misalnya, pengguna bisa diarahkan untuk mendapatkan insight penting, mencakup nilai saat ini, kemudian ada di periode sebelumnya, dan juga tren yang dapat kita lihat. Jadi sekali kita mendefinisikan matriks, kita langsung dapat nilai saat ini, periode sebelumnya, maupun tren lainnya. Selanjutnya, Tableau Pulse juga bersifat kontekstual, yaitu relevan dengan alur kerja pengguna. Misalnya kita setiap pagi gitu, hal pertama yang kita lakukan dalam memulai bekerja adalah membuka email. Nah, Tableau Pulse ini mengirimkan notifikasi terkait data yang kita miliki ke dalam email kita. Kemudian yang terakhir itu ada di Smart, yaitu dilengkapi dengan AI atau kecerdasan buatan untuk menganalisa data dan menyampaikan informasi secara lebih mudah dipahami, sehingga dapat membantu mempercepat proses pengambilan keputusan. Oke, terima kasih Mbak Wiwit. Wah, menarik sekali ya. Tableau Pulse ini ada 3 fitur utama tadi, ada personalize, ada contextual, dan smart. Nah, saya mau nanya nih Mbak Wit, kan sebenarnya di Tableau itu sudah ada beberapa fitur yang lainnya ya, kayak data storage, expand data, matrix, ask data, dan sebagainya. Nah, apa sih yang membedakan Tableau Pulse ini dengan beberapa fitur yang sebelumnya? Oke, pertanyaan yang bagus ya Mas Jo. Di sini kita coba next dulu. Nah, di sini ada nih yang membedakan antara Tableau Pulse dengan data storage, expand data, dan juga matrix, dan juga ask data. Jadi Tableau Pulse ini lebih modern ya, karena dia dilengkapi juga dengan generative AI. Kemudian untuk Tableau Pulse ini, fokus utamanya juga untuk menyampaikan matrix melalui email dan slide, bukan hanya visualisasi yang interaktif. Jadi kalau di sebelumnya itu belum dilengkapi dengan generative AI, kemudian untuk explain data dan juga ask data ataupun data storage itu dia tidak masuk ke dalam alur kerja kita ya, jadi dia tidak dapat melakukan triggering untuk mengirimkan email, seperti itu.
Kalau kira-kira kita mau pakai Tableau Pulse, gimana tuh, Wit? Apa sih kebutuhannya atau requirement untuk pakai ini? Untuk pakai Tableau Plus ini ya, untuk pakai Tableau Plus kita butuh, yang pertama itu kita butuh Tableau Cloud. Jadi untuk di server itu belum possible untuk saat ini. Kemudian untuk data source-nya, kita menggunakan data source yang sudah terpublish di Tableau Cloud. Jadi data yang kita miliki itu sudah kita lakukan publish terlebih dahulu ke Tableau Cloud. Baik live, extract, virtual connection maupun dari bridge data. Kemudian untuk field datanya ya yang kita butuhkan itu ada 3. Yang pertama kita butuh measure. 1 measure itu juga cukup. Kemudian ada time dimension dan juga ada 1 metric filter. Oke, ya menarik ya Mbak Wiwit. Tadi beberapa requirement yang disampaikan. Kalau saya lihat tadi kita perlu data source ya. Nah, sesuai dengan pengalaman saya yang sering otak-atik data nih. Untuk Tableau Pulse sendiri ini gimana sih, atau data seperti apa sih yang bagus untuk kita gunakan untuk Tableau Pulse ini? Oke, data yang tepat gitu ya untuk kita konsum untuk menggunakan Tableau Pulse yaitu, nah di sini ada yang pertama terkait dengan data yang berubah secara teratur. Jadi data ini terus diperbarui dan bisa berubah setiap saatnya, sehingga selalu ada informasi terbaru. Kemudian yang kedua itu datanya belum diagregasi ya sebelumnya, jadi kita menggunakan data mentah atau data asli yang sudah kita miliki. Kemudian yang ketiga yaitu memprioritaskan data terkini. Jadi sistem Tableau Pulse itu lebih menekankan pada data yang terbaru dan informasi saat ini, sehingga kita dapat mendapatkan yang paling relevan nih. Kemudian yang terakhir itu menggunakan data bawaan gitu ya, standarnya. Jadi tanggal yang digunakan Tableau Pulse ini menggunakan fitur tanggal standar yang sudah ada. Ini akan membuat kita mempermudah untuk melacak dan menganalisis data berdasarkan waktu. Jadi apabila dari teman-teman perusahaannya itu bulan fiskalnya berbeda, nah kalau di Tableau Pulse ini dia menggunakan tanggal yang terstandar yaitu Januari sampai Desember, seperti itu. Menarik juga ya ternyata ya bahasannya ya. Untuk supaya data kita bisa lebih optimal atau good atau best practice-nya menggunakan Tableau Pulse. Saya penasaran juga ya, kalau ada AI di Tableau dan gimana ya cara si Tableau-nya ini arsitekturnya ya kira-kira ya? Ya, untuk arsitekturnya sendiri itu ya. Nah, di sini ada terkait dengan Tableau Pulse arsitektur itu ada 3 tahapan mungkin ya kita menyebutnya. Yang pertama itu ada matrix layer. Jadi matrix layer ini adalah sumber kebenaran tunggal ya kita menyebutnya, karena kita hanya perlu membuatkan atau mendefinisikan matriks itu sekali, kemudian digunakan di seluruh organisasi. Nah, itu pada layer pertama. Kemudian layer selanjutnya akan ada terkait dengan automatic detection, terkait dengan tren dan juga perubahan pada matriks. Jadi ini dapat membantu pengguna untuk memahami tren dan perubahan tanpa melakukan analisis yang manual. Jadi Tableau Pulse bisa mendeteksi hal tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada di next gen experience. Jadi kita menambahkan lagi, kita enhance lagi gitu ya fiturnya, yaitu menyajikan matriks ke dalam alur kerja kita. Yang sebelumnya seperti kita mention juga itu akan mengirimkan pada email ataupun slide. Nah, oke. Kalau saya lihat tadi Tableau Pulse ini menggadang-gadang enhance by Tableau AI gitu ya. Nah, memang sekarang zamannya udah pada berbondong-bondong teknologi untuk mengadaptasi perihal AI ya. Nah, kalau di Tableau Pulse sendiri ini AI-nya itu gimana sih, atau di mana sih perihal ada yang disebut dengan generative AI yang ada di Tableau ini, Mbak Wit? Oke, untuk generative AI di Tableau Pulse ini itu tersedia di paling atas ini ya. Dia ada yang namanya kita sebut insight summaries. Nah, di sini akan ada naratif yang dapat merangkum insight yang penting yang dideteksi oleh generative AI ini. Akan tetapi si generative AI ini ada possible untuk dinyalakan ataupun dimatikan gitu ya. Oh, jadi bisa aja Tableau Pulse ini
ada fitur on off-nya gitu kan? Iya, Bisa betul. dinyalakan atau tidak digunakan? Oke, Iya, di boleh deh Tableau tolong Plus ini jelasin. di Tableau Cloud di bagian setting itu ya. Nah, nanti akan ada terkait dengan generative AI itu ada pilihannya mau diaktifkan atau dinonaktifkan. Jadi di dalam setting Tableau Cloud nantinya itu akan ada pilihan apakah generative AI-nya itu ingin dinyalakan ataupun dimatikan. Nah, apabila dinyalakan maka akan ada pada halaman summary di bagian atasnya. Tapi kalau dimatikan nanti akan tetapi menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan template yang tidak menggunakan ringkasan dari generative AI tersebut. Kemudian untuk fitur mendatang ya, kalau kita menyalakan generative AI itu, maka akan ada fitur yang terkait dengan berbasis pertanyaan dan juga jawaban, kemudian ada pembuatan awal matrix layer, dan juga pencarian kemampuan bahasa yang lebih mendalam, seperti itu. Wah, oke, menarik sekali ya Tableau Pulse ini. Nah, kalau misalnya tadi kayaknya sempat disampaikan juga ya perihal Tableau Cloud, kemudian email, Slack dan sebagainya. Kalau secara tampilan sendiri ini kita bisa lihat di mana sih Mbak Wiwit perihal Tableau Pulse ini? Kita bisa ditunjukkan nggak? Oke, untuk Tableau Plus ini kita ada di Tableau Cloud ya, di mana di sini untuk membuatnya atau mendefinisikan matrix dan juga melakukan setting. Selanjutnya, kalau kita sudah buat nih si Tableau Plus-nya, kita dapat menerima melalui email ataupun Slack. Nah, pada bagian email nanti kita bisa show details. Di bagian show details ini akan masuk ke bagian Tableau Plus yang ada di Tableau Cloud. Kemudian untuk paling kanan ini adalah tampilan yang ada di Slack. Oke, saya langsung masuk ke Tableau Plus gitu ya. Untuk masuk ke Tableau Plus, kita perlu masuk ke Tableau Cloud terlebih dahulu. Kemudian nanti di navigasi ini akan ada pilihan yaitu terkait dengan Tableau Plus. Nah, ini kita klik aja, kita masuk ke dalam Tableau Plus ini. Nah, di sini saya sudah punya 2 matrix gitu ya, yang dibuat berdasarkan Tableau Plus. Nah, tentu ini masih kurang ya akan informasi utamanya untuk tim manajemen. Dia akan membutuhkan matrix lain seperti misalnya profit. Nah, kita bisa buat profit juga di sini untuk menambahkan kelengkapan informasi. Kita buat aja new matrix definition, kemudian kita cari data source yang kita gunakan. Kalau sudah ketemu, kita klik aja, kemudian di klik connect. Setelah klik connect, kita bisa isi apa sih yang mau kita analisa. Dalam hal ini kita akan menganalisa profit. Kita klik aja, ubah jadi profit summary, kemudian kita pilih measure yang digunakan. Kita klik profit, kemudian aggregation-nya bisa kita pilih aja. Di sini saya mengikuti default ya, sum, kemudian menggunakan running total. Untuk secara waktunya kita pilih berdasarkan order date. Kemudian untuk filternya itu bisa kita sesuaikan. Misalnya di sini saya akan menambahkan filter kategori dan juga filter region. Kalau kita lihat di sini, nah ini sudah jadi ya suatu matrix yang dapat memperkaya informasi yang sudah kita punya sebelumnya. Ini tentu akan lebih tepat di-consume dari level manajemen yang memiliki tanggung jawab yang banyak, akan tetapi waktu yang terbatas gitu ya. Karena hanya dengan kita state measure-nya, kemudian waktunya, si Pulse ini bisa langsung mengenerate value saat ini, kemudian dibandingkan juga dengan value sebelumnya atau periode sebelumnya di 1 bulan lalu, dan juga periode sebelumnya di 1 tahun yang lalu gitu ya, bulan yang sama dengan tahun yang berbeda. Ini bisa kita self definition aja kalau dirasa sudah tepat, tapi kalau dirasa belum tepat itu bisa kita edit kembali ya. Ini saya coba self definition. Nah, setelah self definition, tampilan yang muncul sama ya untuk summary-nya seperti sebelumnya. Akan tetapi di sini akan ada tambahan seperti follow up question. Soalnya kita bisa klik kategori apa aja sih yang naik
banyak gitu ya. Nah, ini kita bisa langsung melakukan komparasi profit antara kategori satu dengan kategori lainnya. Nah, dengan kita mengetahui ini misalnya dari level manajemen gitu ya, mengetahui kalau office supplies ini profitnya cenderung menurun nih di bulan ini. Nah, itu kan kita bisa langsung to do something gitu ya. Ini adalah pertanyaan yang muncul yang di-generate oleh Tableau Plus. Tapi kalau kita ingin lihat langsung secara breakdown-nya, nah itu juga possible. Kita pindah dari overview ke breakdown. Oke. Sepertinya menarik nih, Wit. Untuk demonya, berarti segera bisa kita menggunakan dong ya untuk internal di Sanarta. Iya, bisa Pak. Nanti kalau Oke. misalkan ingin digunakan supaya ini menerima notify setiap hari gitu ya, atau setiap waktu yang kita tentukan, nah itu bisa kita klik follow aja nih Pak. Kemudian nanti kalau misalkan, ini kan baru followernya 1 Pak, baru saya aja. Kalau Bapak ingin menerima ini secara tiap hari juga, nah itu bisa saya bantu tambahkan Pak. Ini nanti saya Oke. add, nah nanti Bapak akan terima pembaruannya setiap hari gitu ya Pak. Oke. Menarik. Oke. Ada lagi, Wit, yang mau di-share tentang Tableau Pulse? Mungkin sementara ini cukup kali ya. Kalau ada pembahasan lainnya, kita bisa di next, atau mungkin kalau misalkan ada saran terkait dengan topik, kita bisa komen aja ya untuk di next konten kita. Oke. Terima kasih, Wiwit, atas sharingnya. Ya, bagi teman-teman yang tertarik dengan bagaimana menggunakan Tableau, Sanarta mengadakan hands-on virtual Tableau training untuk data analis. Benefitnya ada di situ. Kita akan mulai batch pertama di 29 Juni. Jadi hands-on ini tentunya praktek ya. Teman-teman semua bisa mengikuti. Kemudian kita ada certified mentor juga, konsultasi dan lain-lain. Ini juga ada di promonya di Sanarta page, jadi bisa langsung klik daftar sama bagikan kalau ada yang kira-kira teman-teman yang lain mau ikut ya. Tadi seperti yang Mbak Wit sampaikan, kita open sama konten atau topik-topik yang kira-kira teman-teman mau pelajari lebih lanjut, tentunya terkait dengan Tableau ya. Mungkin nggak punya akses ke Tableau yang lebih canggih ya, Wit ya, atau fitur terbarunya gitu ya, penasaran tapi nggak sempat, tulis aja di komentarnya, nanti kita akan baca dan next kontennya bisa kita akan sajikan ya. Terima kasih dari tim Sanarta, thank you ke Wiwit, thank you ke Johar, salam juga dari saya, semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih semuanya.